cari calon bintang film untuk layar lebar. Wah, boleh juga tuh, Dol. Kalau Mama daftar jadi main film, setuju kan, Dol? Lihat dong, Dol, body Mama. Walaupun sudah kepala 4 kan nggak kalah sama body ABG, Dol. Maksud Mama, ABG apaan? Anak buahnya Gondorwo. Nggak tahu apa pura-pura nggak tahu lu, Dol. Bilang aja lu nggak setuju kalau nyokap lu main film. Banyak alasan lagi. Mon, gue bukannya nggak setuju. Tapi kan lu tahu sendiri, nyokap gue sering sakit-sakitan. Enak aja kamu, Dol. Badan Mama kan masih fit. Mama kan sering fitness. Emang kayak kamu, sukanya cuma makan sama tidur. Lihat dong perut kamu kayak gentong semar, tau nggak? Emang enak di smash sama nyokapnya sendiri. Nggak bisa balas kan? Tenang, Tante. Mau jadi pemain film, nanti Temon cariin solusinya. Mama nih, nggak ada kapok-kapoknya denger omongan Temon. Kali ini bener, Dol. Gue buktiin. Gue cabut dulu, Dol. Mohon doa restunya, Tante. Punya gitar ya, Dol. Paling juga mau ngamen tuh, mah. Biarin aja, kenapa sih, Dol? Wah, si Muklis. Nggak siang, nggak malam, nggak cerah, nggak mendung. Molor terus. Harus dikerjain nih orang. Apaan sih lo, Mon? Gangguin orang aja, berisik tau. Lagian lu, Klis, kalau kerjanya tidur terus, kalau ada inspeksi mendadak dari Pak RW, bisa kena SP lu, Klis. Enak dong mau dapet SP. SP kan surat pengangkatan ya, Mon? Matamu surat pengangkatan. SP itu surat peringatan. Itu tandanya lu kerjanya nggak becus, bisa dipecat. Yaudah, Klis. Supaya lu nggak tidur, gimana kalau gue hibur? Gue nyanyi. Oce? Boleh, Mon. Setiap ada kamu, kenapa ada ondel-ondel? Setiap ada ondel, kenapa ada kamu? Aku sedang ingin bercinta, tapi gagal. Mungkin karena kamu yang mirip ondel-ondel sama anaknya. Tuh, baru satu lagi. Udah ada wartawan yang mau kesini tuh, Chris. Jangan-jangan mau eksos gue, Chris. Mudah-mudahan aja, Mon. Siapa tahu dia merangkap jadi produser rekaman. Lu jadi vokalisnya, gua jadi backing vokalnya. Lu nggak pantas di backing vokal, Chris. Lu tuh pantasnya di backing powder. Permisi, Mas. Kenalkan, Roy. Temon. Bapak produser rekaman merangkap wartawan ya? Oh, bukan. Saya ini fotografer profesional. Foto kelilingnya, Mas. Bukan, profesional. Malu-maluin aja lu, Chris. Kebetulan saya sedang lewat sini dan memang sedang mencari model untuk beberapa iklan dan video klip. Kalau buat layar lebar bisa juga nggak, Mas? Oh, bisa. Apa aja bisa kok. Oh iya, kebenaran saya sedang mencari asisten untuk mencari bakat. Mas Temon siap jadi asisten saya? Mau banget, Mas. Mau. Kalau perlu, rumah saya dijadiin kantor. Biar si Abdul tahu tuh, kalau saya juga bisa jadi orang hebat. Nanti kan cewek-cewek cakep banyak yang ke rumah. Nanti lu gua kasih satu, Klis. Tapi kan itu banyak Abdul, Mon. Lu kan cuma numpang. Ah, tenang aja lu, Klis. Kalau nanti gua udah sukses, rumahnya Abdul tuh kalau perlu gua beli. Oke, kalau gitu besok saya ke rumah Mas Temon. Dan ini ID card sebagai tanda kalau Mas Temon jadi asisten saya. Oh ya, alamat rumah Mas Temon di mana? Jalan Selat Sunda, nomor 5. Tapi jangan lupa, Mas, komisi buat saya. Oh, beres. Mas, foto-foto dulu dong. Oke, oke.
Kamu ngapain senyum-senyum? Yang mau saya angkat jadi asisten kan Mas Temon. Kamu lain kali aja ya. Oke. Makasih, Mas. Ya. Mon, ntar gue jadi keamanan ya, Mon. Boleh, tapi lu harus bikin surat BPKB dulu. Salah, Mon. SKKB. Ya, yang penting kan ada BB-nya. Ah. Apaan sih lu dong? Jalan tuh hati-hati apa? Lu yang kudu hati-hati, hah? Ini rumah gua. Lu numpang di sini. Jalan lari-larian begitu. Emangnya dapat undian lu? Gua bukan dapat undian, Dol. Tapi gua bakal jadi orang kaya. Oh, gua tahu maksud lu. Lu nyuruh gua jagain lilin kan? Emangnya gua mau ngepet apa? Emangnya ngapain lagi kalau bukan jagain lilin? Tadi gua diangkat kerja, Dol. Jadi Asmen Casting Astrada. Casting Astrada. Apaan tuh, Mon? Asisten manajer casting sekaligus asisten sutradara. Gak percaya gua, nggak ada tampang. Lu nggak lihat tampang gue? Dol, jangan dari tampang gue. Lu lihat nih, ID card gue. Ini kan artinya gue diangkat jadi karyawan tetap. Jangan sirik lo. Mon, yang namanya kerja di mana-mana nggak ada karyawannya yang langsung diangkat jadi karyawan tetap. Harus menjalani masa percobaan. Ya gue juga tahu. Nah, tadi lu bilang karyawan tetap. Maksud gue, karyawan tetap menjalani masa percobaan. Hah? Kali juga ujung-ujungnya. Lu apes lagi, apes lagi. Mah, Mama mau kemana udah rapi begini? Mama mau ke rumah nenek dong, mau istirahat di sana, kamu pasti ikut kan? Ya diajak dong, Tante. Namanya juga anak kesayangan. Mah, Abdul nggak ikut ah. Abdul di rumah aja. Ada yang mau Abdul kerjain, Mah. Ya udah, nggak apa-apa kalau kamu nggak mau ikut. Tapi tolong cariin taksi buat Mama ya. Oke, Madar. Yuk, ke depan. Ini kesempatan emas. Buka kantor di rumah ini. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Kata Roy, gua harus cari cewek yang seksi. Malahan katanya, kalau perlu yang super seksi. Cewek yang super seksi yang kayak gimana ya? Nah, ada cewek nih. Permisi Mbak. Saya agen pencari bakat untuk dijadikan talent. Talent itu apa ya, Mas? Talent ya bakat. Jadi saya sedang mencari talent calon bintang, model, film, bahkan supermodel. Gimana itu, Mas, tempatnya? Bentar. Ini, tinggal isi formulir aja. Alamat kantornya ada di situ. Dijamin, pasti langsung syuting. Boleh juga nih, Mas. Tapi nggak ada adegan panas kan? Oh, iya pasti ada dong. Tapi nanti settingnya dapur. Jadi nanti Mbak dirinya deket kompor. Mas ini bisa aja. Ya udah, datang ya. Oke. Wah. Ini supermodel. Kuda Australia. Gue jadi serasa kayak orang aborigin. Bener-bener kuda Australia. Hah? Kuda Australia? Maksudnya? Maaf Mbak, tadi saya lagi ngebayangin naik kuda Australia. Oh, saya pikir bibir kamu yang mirip kuda Australia. Begini Mbak, nama saya Temon. Kalau nggak percaya, nih,
Saya punya ID card-nya. Saya menawarkan Mbak untuk jadi talent kami, untuk dijadikan supermodel dan bintang film. Hah? Saya bisa jadi supermodel? Wah, mau dong. Nama saya Rahma. Temon. Ngeliat yang kayak begini, bawaannya pengen ngelindungin aja. Oh ya, ini Mbak. Mbak Rahma tinggal isi persyaratannya, dipelajari dulu, ada alamat kantornya. Oh, ya udah. Nanti saya pasti datang. Soalnya nih, males juga jadi figuran terus. Udah honornya kecil, terus sering dipegang-pegang gitu sama krunya. Males ya? Ya mungkin krunya mantan tukang pijit kali Mbak. Yaudah, nanti saya kenalkan langsung sama produsernya. Oh, boleh. Oke, makasih banyak ya, Mas. Sama-sama Mbak. Gue mimpi nggak sih ya? Enggak. Buktinya muka gue tetap jelek. Nah, ini baru namanya kantor. Namanya juga cukup menjual. Bohai Entertain. Bohai, bodinya aduhai. Untung kemarin bukan namanya Waiya Entertain. Coba kalau namanya Waiya Entertain. Waiya. Dari jauh, wah. Begitu dekat, ya. Gue yakin pasti banyak cewek cantik datang ke tempat ini. Jadi semakin membludak. Bagaimana? Persyaratannya sudah lengkap? Udah lengkap semua. Bagus. Tinggal nunggu giliran. Mas. Wow. My angel. Bidadariku. Maaf, sudah siap untuk jadi supermodel? Udah. Oh iya, Mas. Produsernya udah datang. Tenang Mbak Rahma. Tadi produsernya sudah nelpon saya, katanya lagi onde-onde. Kok onde-onde? Maksudnya on the way kali. Ini dia pasti produsernya ya. Oh, bukan Mbak. Kalau dia produsernya, mana mau saya jadi asistennya. Please, lu gimana sih? Baru kerja hari pertama aja udah telat. Gue pecat lo. Jam amat sih lo, Mon. Sorry, Mon. Gua kesiangan. Wow. Alamak, kecemete banget. Apaan sih? Nggak pernah liat perempuan aja. Maaf Mbak Rahma, dia emang jarang lihat perempuan. Sehari-harinya biasa ngeliat pohon asem di pangkalan. Please, lo di sini kerja, bukannya cuci mata. Kalau mau cuci mata, di comberan sana. Mbak Rahma, mendingan kita nunggu di dalam aja yuk, di ruangan VIP. Oh, ada VIP di sini. Iya, di sini soalnya ruangan napi. Ya, Mas, terusnya gimana? ya gini aja. Maksud saya kapan saya difotonya? Tenang Mbak, nunggu giliran. Nanti juga dipanggil. Lokal aja cerewet. Saya lagi sibuk ngurusin barang impor. Ayo. Silakan duduk, Mbak Rahma. Makasih. Sebentar lagi Mbak Rahma akan saya perkenalkan sama produsernya. Wah, yang bener, Mas. Benar. Makasih loh. Hah? Wah. Dol. Biasa dong. Jangan norak gitu. Ngeliatinnya jangan lama-lama. Nanti mata lu bisa copot.
Sama aja lo sama Muklis. Nggak pernah ngeliat kuda Australia ya? Biasanya ngeliat kuda poni kan? Kurang ajar lu, Mon. Mon, kali ini lu kagak bohong, Mon. Apa gue mimpi ya, Mon? Lu tuh nggak mimpi, Dol. Ini kisah nyata, bukan rekayasa, dan nggak perlu pemain pengganti. Ini asli. Mas, jadi ini bosnya. Oh, bukan, Mbak. Ini pembantu saya. Tapi lagi magang. Oh, zaman sekarang tuh ada ya pembantu yang magang. Oh, ada. Tapi buat dia doang. Kurang ajar lu, Mon. Masa gue dibilang pembokat? Awas lu, Mon. Tunggu pembalasan gua. Oh, maaf ya, Mbak. Pembantu saya ini agak budek. Tapi bukan telinganya, perasaannya. Disinggung nggak merasa. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Saya yakin kalian semua akan menjadi supermodel yang top. Maaf, Pak. Loh, kamu ngapain di sini? Tenang, Bos. Saya keamanan di kantor ini. Biar temuan atasan saya, kalau bos minta temuan dipecat, saya akan pecat dia sekarang. Pak Roy, sudah datang? Silakan masuk, Pak. Bagaimana, Pak? Calon talent kita. Cantik-cantik kan? Tapi, Pak, ada satu lagi nunggu di dalam. Kuda Australia. Siap diadu lagi. Oh ya? Wah, good job. Saya salut sama Mas Temon. Ini baru namanya asisten. Silakan diminum, Mbak, airnya. Ini nggak dipelet atau diguna-guna kan? Kagak. Cuma dikasih racun tikus doang. Yang cepet matinya. Cantik kok, seuzon sih, Mbak. Dol, minggir. Waktu lu habis. Produsernya udah datang. Maaf, Mbak Rahma. Ini produsernya. Halo, Roy. Rahma. Ngapain lu, Dol? Lu tuh pembokat, nggak pantas. Saya produsernya Mas Temon, sekaligus merangkap sebagai fotografer. Oke, Rahma. Performan kamu saya kira cocok untuk menjadi seorang supermodel, tapi ada syarat yang harus kita sepakati. Oh ya, apapun itu syaratnya, saya pasti siap. Apa aja deh, yang penting saya bisa naik daun. Naik daun. Kayak ulet bulu aja. Nah, sekalian aja, Mbak. Naik bemo. Berisik aja lu, Dol. Dengerin aja. Nyampur aja kayak cendol. Oke, Mas Temon, kalau gitu kita langsung kerja aja ya. Boleh? Semuanya udah disiapkan, Pak Roy. Oke, beres. Silakan, Mbak Rahma. Kita mulai kerja. Oke. Makasih. Ngapain lo? Ya ikut ke dalam, Mon. Tugas lu jagain minumannya Mbak Rahma. Apes banget gua hari ini. Udah dibilang pembokat, kamar gua diacak-acak. Sama Mbak Rahmanya, dibilang naruh pelet lagi di minumannya. Biarin lu, Mon. Ntar muka lu gua acak-acak. Pokoknya si Temon mah, gak usah diacak-acak juga, emang udah berantakan ya. Duh, ini rumah kayak kapal pecah. Ada tulisan Boy Entertainment lagi. Apa-apaan sih ini? Ini pasti kerjaan Abdul sama Temon. Abdul! Dul! Ada apa sih, Mat? Teriak-teriak? Teriak-teriak. Ini pasti semua kerjaan
bukan Afdol mah. Jangan nuduh sembarangan dulu dong. Ini semuanya kerjaan temon. Tuh orangnya tuh. Tante, baru datang. Baru datang. Ini semua kerjaan kamu, Mon. Ya iya dong, Tante. Besok juga Tante bisa jadi supermodel, bintang film. Kan sekarang Temon buka agensi penyaluran bakat. Jadi Temon bisa menyalurkan bakat Tante yang terpendam. Apa? Kamu buka agensi di rumah Tante tanpa minta izin Tante, Mon? Tenang aja, Tante. Yang penting kan jadi supermodel, bintang film. Kamu cuma ngomong doang. Kapan Tante dijadikan bintang film, Mon? Sabar dong, Tante. Ini dia Pak orangnya Pak. Pokoknya kamu harus tanggung jawab. Orang ini harus dipenjarakan atau kalau perlu digantung aja Pak. Baik, Bu. Maaf, Pak. Kalau boleh saya tahu, ada masalah apa ya, Pak? Begini Pak, orang ini dituduh membuat foto porno. Dan mereka menyebarkan lewat HP-HP, internet, bahkan lewat media Pak. Wah, saya nggak tahu, Pak. Saya kan cuma karyawan. Gajian aja belum. Terus, Mon, gua gajinya gimana, Mon? Lu lagi, Klis. Nanya gaji sama gue. Emangnya gue udah gajian? Pokoknya kamu harus tanggung jawab. Oh, ternyata kamu penipu ya? Sebaiknya saudara ikut ke kantor kami untuk menjelaskan semuanya. Ini Pak. Tangkap tuh Pak. Pak, tapi saya nggak dipenjarakan, Pak. Cuma jadi saksi. Saya kan juga korban, Pak. Nanti saja menjelaskannya. Dan untung kamu gak ikut-ikutan dibawa polisi. Kalau Temon sih biarin aja. Biar bisa makan di penjara. Beras di rumah jadi awet. Tapi Tante masih mau kan diorbitin jadi bintang film, supermodel? Masih mau sih, Mon? Oh, jadi Mama mau di foto porno juga, hah? Ih, amit-amit. Buah. Cepat, Pak. Ayo, jalan. Tante, tolongin semua dong, Tante. Dong, tolongin dong. Klis, lu bantuin dong. Lu kan asisten gue. Ayo, jalan. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Waalaikumsalam. Loh, ini kan masih pagi. Kok kalian udah pada pulang? Kita disuruh nggak boleh masuk kelas, Mah. Iya, Tante. Terus kita suruh pulang. Alasannya kenapa? Kita kan terlambat. Siang masuk sekolah, Tante. Kenapa kalian bisa terlambat sih? Ini gara-gara temen, Mah. Dia bangun kesiangan. Mon, kenapa kamu bisa bangun kesiangan? Keenakan mimpi, Tante. Terus apa hubungannya dengan mimpi? Soalnya temen mimpi jalan-jalan ke luar negeri, Tante. Loh, Mon, itu kan cuma mimpi. Tapi kenapa bisa kesiangan? Soalnya kan temen belum pernah jalan-jalan ke luar negeri, Tante. Makanya temen puasin aja mimpinya. Jadinya kesiangan deh. Mon. Mama, Mama lagi ngapain? Nih, mau ngubur tikus? Oh, tikus mati harus dikubur ya? Ya iya dong, Dol. Setiap yang mati itu harus dikubur. Kalau enggak, nanti bau dan busuk. Oh, gitu ya. Aku mau bikin surprise. Bikin ayam gulai spesial buat Afdol. Aduh, stikeran belum dicabut lagi. Duh. Ada yang mati nih. Kata Tante, ada yang mati harus dikubur dong. Wah, bener dong. Kalau enggak, ayamnya jadi bangke, bau dan busuk lagi. Ayo dong, kita kubur. Yuk. Dol, ayam yang mati kan udah kita kubur. Berarti setiap yang mati harus kita kubur, Dol. Bener, Mon. Dari mau gua, gak mau bangke.
Dol, nonton TV yuk. Ada acara seru nih. Ya deh, gue nyalain dulu ya. Mon, TV-nya mati, Mon. Hah? Kalau mati, kita kubur aja, Dol. Daripada ntar jadi bangke, terus busuk. Oh iya ya. Ayo, Mon. Ayam gulai. Kok ayamnya nggak ada sih? Mana ya? Apa jangan-jangan dimakan kucing ya? Abdul sama temen kira-kira tahu nggak ya ayamnya di mana? Atau jangan-jangan mereka makan mentah-mentah lagi? Abdul sama temen mana sih? Hah? Aduh, kok tadi bisa hilang sih? Apa jangan-jangan rumah ini kemasukan maling ya? Abdul sama temen, jangan-jangan dibawain juga. Abdul, teman. Man, TV yang di ruang tamu dibawa maling ya? Ini udah kita kubur, Tante. Kok TV-nya dikubur sih, Man? TV-nya mati, mah. Kan kata Mama, kalau yang mati harus dikubur, mah. Iya, Tante. Kan Tante bilang sendiri, kalau nggak dikubur, nanti bisa jadi bangke, terus busuk. Aduh, Man. Aduh, Dodol. Masa TV dikubur sih? Loh, kan Tante yang bilang, setiap yang mati harus dikubur. Jangan-jangan ayam yang di dapur kalian kubur juga ya? Iya. Itu kuburannya di situ. Aduh, Dodol. Kalau begini Mama jadi pusing deh, Dodol. Kalau pusing, minum obat aja, mah. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Edin, lu mau ngaca sampai tuh kaca pecah juga, muka lu nggak bakalan berubah. Maksud lu apaan sih, Ki? Orang udah dari sananya muka lu udah hancur. Cur. Perlu lu tahu ya, semua orang udah mengakui kalau gue ini cowok paling ganteng di komplek ini. Ganteng apa gatel? Ya ganteng dong. Anjas Maraja lewat. Lewat mana, Din? Ya lewat depan rumahnya. Masa lewat di depan muka lu? Ya deh, jangan waras ngalah. Itu dah. Loh. Berarti gue gila dong. Bagus deh kalau nyadar. Ini kan gue, ya kan? Iya. Cewek mana yang kena musibah, Din? Loh, kok musibah sih, Ki? Ya iyalah, cewek yang jadi pacar lu itu sama aja kena musibah. Dari pertama kenalan dan berjabat tangan sama lu, itu awal dia kena musibah. Jangan menghina lu. Justru cewek yang pacaran sama gue itu harusnya bersyukur. Iya benar, bersyukur. Syukur. Sok banget sih lu. Lu ngiri kan gue punya cewek? Siapa yang ngiri? Gue nganan. Ngapain gue ngiri sama lu? Gue juga punya cewek. Hari ini gue mau janjian sama dia. Yang bener, Ki. Tapi ceweknya orang apa onta? Lagian lu pakai janjian sama gue dong. Gak ada sama-sama lu. Beda kelas dong.
Kalau lu kan janjiannya di kafe pinggir jalan, alias warkop. Sorry Ki, kalau gue jelas janjiannya di kafe paling bonafit. Tapi kalau terpaksa ya di warteg. Yaudah deh, gue berangkat dulu. Din, hati-hati ya. Ntar dikejar anjing lagi lu, disangka tulang jalan. Dasar cungkring. Ngomong apa lu? Lu ganteng. Ini buat lu Ki. Thank you ya, Din. Cabut dulu ya. Ya, Din. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sukses. Din. Wow, keren amat. Where are you going, man? Apa Mbak Fitri? Where are you going? Mau pergi kemana? Oh, ini Mbak Fitri. Mas Udin mau jalan-jalan. Oh, mau jalan-jalan atau are you dating someone? Ngomong apa sih? Lagi mau berkencan dengan seseorang. Oh, ngedit. Bilang aja dari tadi Mbak Fitri. Mas Udin nggak ngedit kok Mbak Fitri. Bohong kan? Kalau bohong dosa lo. Ntar kalau bohong, ngedate-nya batal lo. Beneran Mbak Fitri, Mas Udin cuma jalan-jalan kok. Suntuk di rumah lihat mukanya Jaki mulu, kayak onta. Oh, okay. Have a nice day. Baik Mbak Fitri. Kalau bohong ngedate-nya batal. Kenapa gue mesti bohong sama Mbak Fitri ya? Nggak mungkin ngedate gue batal. Orang udah janjian. Hehe. Mau ke... Lu Mon. Gue duluan dong yang nanya. Enak aja, gua duluan dong yang nanya. Nggak bisa Mon. Gue kan paling ganteng, jadi gue duluan yang nanya. Lu lebih ganteng setelah gue, Din. Jadi gue duluan yang nanya. Tapi gue kan lebih muda, jadi gue duluan yang nanya. Tapi kan gue lebih tua, Din. Jadi gue duluan yang nanya. Tapi kan gue lebih duluan lihat elu. Din, Mon, ngapain sih lu berdua pada ribut aja? Ini Dol, Temon nggak mau ngalah. Masa dia mau nanya duluan? Gini, Dol. Gue yang nanya duluan. Masa Udin yang nanya duluan? Kan harusnya gue yang nanya duluan. Ya amplop, masalah kecil begini aja bisa jadi gede lu ya. Iya nih Dol. Terus menurut lu gimana? Gue duluan apa Temon duluan yang nanya? Menurut gua sih, Din, ini orang gila ketemu orang nggak waras. Siapa aja boleh nanya duluan. Nanya bareng-bareng juga boleh. Ya udah, gue hitungin, Mon, Din, ayo. 1, 2, 3. Mau kemana lu? Gue cari-cari susah banget sih. Nggak taunya ketemunya di sini. Yuk, kita berobat bareng-bareng. Dapat gua aja lu berdua. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Halo cewek. Apa sih? So kenal. Oh, jangan malu-malu Lisa. Gue ini Udin. Udin Penyok, cowok paling ganteng di komplek ini. Kita kan udah janjian lewat telepon. Udin tukang sayur. Wah, Mona Lisa masa ngatain gue gitu sih? Dandanya udah ganteng nih. Masa dibilang tukang sayur? Arawi nih. Ini mas, tukang sayur godain saya. Tukang sayur. Lo berani gangguin cewek gua? Enggak kok, Bang. Gue cuma nawarin sayur doang. Ya udah pergi sana. Nawarin sayur jangan di sini, di pasar. Dasar gerobak sayur. Mimpi apa gue semalam? Masa udah dandan ganteng dibilang tukang sayur? Bener juga kata Mbak Fitri. Kalau gue bohong,
ngedate gue jadi batal. Udin penyok. Cowok paling ganteng di komplek ini. Tapi kok tukang sayur. Mas Udin nggak kelihatan batang hidungnya, Ki. Lagi ngedate ya? Aduh, Mbak Fitri, Udin aja dipercaya. Ngomongnya doang sebakul. Tapi buktinya sampai sekarang nggak pernah dapet cewek. Assalamualaikum. Salam. Loh, udah keren gitu kok lemes sih Mas Udin? Diputusin ya sama ceweknya. Gimana mau diputusin cewek, Mbak Fitri? Ketemu aja enggak. Oh, jadi ceritanya lo abis ngedate nih? Ngedate apa ngedot? Lu Ki, bukannya kasih support sama gue, malah bikin tambah down. Makanya, Din, lu kalau pacaran sama cewek lihat dulu. Jangan main rayu, main ngajukan kawin aja. Tapi mudah-mudahan dia cepet datang ke sini. Soalnya gue udah kasih alamat. Katanya kalau nggak ketemu di jalan, dia pasti mau ke sini. Semua Peter loh. Itu dia. Wah, aduh say, akhirnya datang ke rumah juga. Cium dulu dong. Baru ketemu udah main cium aja. Emang saya cewek apaan? Makanya jangan suka nyosor, Din, kayak soang. Ini cewek gue namanya Angel. Sini sayang, kamu gak apa-apa kan? Mas Udin, itu namanya sexual harassment. Pelecehan. Tapi kan cewek gue juga mau datang, Ki. Pakai baju pink lagi. Dia udah jadian sama gue lewat telepon. Namanya Neni. Ini Neni kan? Bukan, ini cewek gue namanya Angel. Tapi ini Neni kan? Cewek gue yang janjian di telepon. Bukan, saya tuh Angel, pacarnya Zaki. Puas. Ngeyel sih kalau dibilangin. Emangnya ceweknya Mas Udin itu ciri-cirinya kayak apa? Ya pokoknya dia baik hati, pakai baju pink, suaranya Mbak Fitri mendesah, serak-serak becek. Udin. Seksi. Seksi banget. Bisa kebayang kalau suaranya seksi, badannya juga. Neni. Mas Udin. Kok ada yang manggil gue? Bukan aku. Bukan aku juga. Bukan juga. Kamu pasti Mas Udin, kan? Kok tahu sih? Ya iya, soalnya kan ciri-cirinya pas sama Mas Udin. Kurus, hitam, jelek lagi. Nah, Din, ini cocok buat lo, Din. Terus Neninya mana dong? Saya Neni, Mas Udin. Masa nggak inget sih sama saya? Ingat kan Mas Udin? Ki, tolongin gue dong, Ki. Din, udah Din, terima aja, Din. Ini pas buat lo. Pas gimana? Pas seperti angka 10.